Nah, terus yang kedua nih ngasih gambaran dikit gitu ya. Maksudnya kalau buat Credit Suisse case-nya gimana, Pak? Nah, jadi kalau si Credit Suisse itu, kalau kita lihat aset exposure-nya tuh agak beda gitu ya. Maksudnya kalau kita melihat di Indo kan dominantly kan masih konvensional ya tipikalsnya. Jadi banyak kan duitnya tuh dikasih ke kredit. Nah, cuman kalau kayak si Credit Suisse gitu ya, jadi yang namanya definisinya adalah material weakness, itu adalah dari sisi posisi aset exposure-nya itu lumayan banyak kayak ke derivatif related gitu ya. Jadi banyak yang ibaratnya modelsnya bukan kayak loans lah, mereka banyak di derivatif. Which itu yang sebenarnya positioning-nya tuh lagi nggak begitu bagus juga, jadi aset exposure-nya itu ada di obligasi juga, mereka loss juga. Nah, itu yang translasinya akhirnya bikin ada material weakness itu tadi. Nah, makanya kalau kita lihat laporan keuangannya si CS, si Credit Suisse gitu ya, dia kemarin tuh rugi sekitar 8 miliar US dollar. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi risiko ya. Nah, cuman sebenarnya yang kayak kita bilang kemarin adalah si beberapa lembaga di Eropa itu, salah satunya adalah Swiss National Bank, mereka punya bank sentral, mereka state nih bahwa kayaknya kan sebelumnya gini ya. Jadi kan kemarin mereka punya investor yang gede satu, itu namanya Saudi National Bank. Saudi National Bank bilang, gue nggak mau top up lagi deh gitu. Dia nggak mau top. Cuman inget ya, ini interpretasinya mungkin nggak bisa atau kayak nggak mau top up. Cuman mereka nggak bisa top up gitu sebenarnya. Karena regulasinya itu mereka tuh kayak punya aset ownership-nya tuh di situ udah sekitar 9,8%. Dan kalau misalnya saya baca gitu ya, oh itu kayak mereka tuh nggak bisa kayak punya aset lebih dari 10% gitu. Karena ibaratnya ada beberapa regulasi lah. Nah, mereka sebenarnya bisa invest, cuman jatuhnya tuh akan merubah semua structure regulasinya gitu ya. Jadi itu sebenarnya statementnya si Saudi National Bank ya. Ya intinya mungkin nggak tahu saya ngelas atau enggak, cuman itu statementnya, oh ya udah, jadi ibaratnya mereka nggak bisa nih. Cuman akhirnya di sore hari si Swiss National Bank sama Saudi National Bank mereka join gitu, mereka bikin joint statement bilang kayaknya si Credit Suisse ini kayak terlalu gede deh kalau misalnya gagal gitu ya, terlalu sistemik gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau mereka harusnya bantuin gitu, mereka bantuin, mereka gerak cepet, mereka langsung ngasih approval tuh buat dari sisi loan dan lain-lain itu yang kayak modelnya adalah 50 miliar US dollar, itu size-nya gede kan. Nah jadi itu yang sebenarnya menurut kita, oh harusnya bisa dimitigasi nih case-case-nya ini nih, maksudnya dari beberapa ini ya, cuman tetap sama lah ya. Setiap ada yang namanya tuh financial insti collapse gitu ya, pasti ibaratnya akan ada ketakutan ya dari market ya. Jadi kalau kita lihat sih itu concern yang paling utama. Oke,